Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas materi persiapan sisa untuk hari ketiga Anda. Jadi kita akan bahas siklus hidup sistem ya, dari ide sampai mulai jalan gitu. Kita punya sumber dari Hemang Doshi bab 5, 6, dan 7, plus beberapa soal latihan. Misinya simple aja, kita saring intinya supaya Anda makin siap hadapi soal-soal di domain 3 dan 4. Oke, kita mulai aja ya. Setiap proyek TI yang besar, yang mahal, itu kan nggak dimulai dari kode, semuanya berawal dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa kita butuh ini? Nah, itu dia. Dan pertanyaan kenapa, itu harus dijawab dengan sangat meyakinkan dalam dokumen yang namanya business case. Bagi auditor sisa, dokumen ini segalanya. Ini fondasinya. Tanpa business case yang kuat, seluruh proyek itu kayak dibangun di atas pasir. Tugas kita sebagai auditor itu bukan cuma menerima angka ROI, Return on Investment, yang disajikan. Jadi kita harus menginterogasi angkanya ya. Tepat sekali, kita harus tanya, angka ini datang dari mana? Dasarnya apa? Jangan-jangan cuma asumsi optimis biar proyeknya lolos. Kita harus jadi orang yang paling skeptis di ruangan itu. Oke, jadi business case dan studi kelayakan memastikan proyeknya masuk akal. Mengapanya kejawab? Sekarang kita masuk ke bagaimana. Cara membangunnya. Dan di sini, kayaknya ada dua kubu besar ya, waterfall dan agile. Metode waterfall ini kedengarannya klasik banget ya. Kayak bangun gedung, harus ada cetak biru yang sudah final. Betul, sangat terstruktur. Tahap analisis, desain, coding, pengujian, semua harus berurutan. Nggak bisa lompat-lompat gitu ya? Nggak bisa. Satu tahap harus selesai sempurna, baru bisa lanjut ke berikutnya. Justru karena kaku gitu, kalau ada kesalahan di awal, misalnya salah interpretasi kebutuhan pengguna, Wah, itu bisa jadi bencana ya. Dengan kelemahan kayak gitu, kenapa masih ada yang pakai waterfall? Kenapa nggak semua pindah ke agile yang lebih fleksibel? nah, itu pertanyaan kunci. Di beberapa industri, kakunya waterfall itu justru jadi keunggulan bukan kelemahan. Coba bayangin Anda bikin software buat alat pacu jantung atau sistem navigasi pesawat. Oh, yang taruh hardware nyawa ya? Betul. Di lingkungan kayak gitu, nggak ada istilah persyaratan yang berubah-ubah. Spesifikasinya harus dikunci rapat dari awal, diverifikasi, diuji habis-habisan. Di konteks ini, fleksibilitas agile itu malah jadi resiko. Jadi resiko waterfall itu sebenarnya bentuk kontrol yang sangat ketat. Oke, masuk akal. Jadi waterfall untuk proyek yang persyaratannya absolut. Nah, sekarang kita ke agile. Ini kan yang jadi favorit banyak perusahaan teknologi. Analoginya membangun bata demi bata dalam siklus pendek yang disebut sprint. Ya, di agile itu nilai utamanya kecepatan dan adaptasi. Setiap 2 atau 4 minggu, tim harus menghasilkan sesuatu yang berfungsi. Ini bagus untuk proyek yang kebutuhannya cepat berubah. Tapi, dari kacamata auditor, ini ada tantangan besarnya ya. Apa itu? Karena fokusnya ke kolaborasi dan software yang jalan, dokumentasi formal sering dikesampingkan. Pengetahuan soal sistem lebih banyak di kepala tim. Wah, risikonya apa kalau gitu? Ada 2. Pertama, jejak auditnya jadi lebih susah dilacak, kita nggak punya dokumen desain tebal buat direview. Kedua, rentan banget kalau ada anggota tim yang keluar. Kalau satu developer kunci resign, sebagian dokumentasi hidup itu ya ikut pergi sama dia. Jadi itu pertaruhan yang harus disadari ya. Betul sekali. Baik, metode pengembangan sudah dipilih, sistem mulai dibangun. Sekarang gimana kita mastiin data yang masuk, diolah, dan keluar itu bisa dipercaya? Pasti ada semacam penjaganya. Tentu, itu yang kita sebut kontrol. Dan lapisan pertahanan pertama itu input controls. Intinya, memastikan sampah nggak masuk ke sistem. Karena kalau sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Contohnya apa tuh? Di materi ada istilah cek digit? Benar, cek digit itu cerdas sekali. Itu satu angka tambahan di akhir sebuah nomor, misalnya nomor KTP atau rekening. Oh, oke. Angka ini bukan angka acak, tapi hasil dari formula matematika. Jadi kalau Anda salah ketik 1 digit atau salah urutan 2 angka, Yang namanya transposition error itu ya? nah betul, hasil perhitungannya nggak akan cocok dengan cek digit yang ada. Sistem akan langsung menolak inputnya. Efektif banget buat mencegah salah ketik. Itu kan untuk data yang diketik manual. Kalau data dikirim elektronik dari satu sistem ke sistem lain, ada risiko rusak di jalan kan? Tepat. Untuk itu ada yang namanya parity bits. Bayangin Anda kirim data dalam bentuk bit, 0 dan 1.
sistem akan nambahin 1 bit ekstra, si parity bit ini, buat mastiin jumlah angka 1 di kelompok data itu selalu genap atau selalu ganjil. Pas data diterima, sistem penerima ngitung ulang. Kalau jumlahnya nggak cocok, Berarti ada error dan datanya diminta kirim ulang. persis. Simple tapi efektif buat jaga integritas data. Oke, data masuk sudah dijaga. Terus di dalam sistemnya sendiri, gimana? Di dalam ada processing controls. Contoh klasiknya run-to-run totals. Misal di proses penggajian. Di awal, sistem hitung total gaji 1.000 karyawan. Nah, setelah diproses, di akhir dihitung ulang. Jumlahnya harus sama persis. Kalau beda, berarti ada data yang hilang di tengah jalan ya? Betul. Terakhir, ada output controls. Ini buat mastiin laporan yang dihasilkan itu akurat. Dan, yang penting, cuma sampai ke orang yang berhak. Yan, Coba kita urutkan. boleh? Kita pecah satu-satu ya. Lapisan paling dasar itu unit testing. Ini dunianya para developer. Mereka ambil potongan kode terkecil, satu fungsi gitu, terus diuji terpisah. Tujuannya cuma satu, mastiin logika di dalam kode itu benar. Sesimpel, apakah 2 tambah 2 hasilnya 4 gitu? Persis sesederhana itu. Oke, setelah potongan-potongan kecilnya beres, lanjut kemana? Potongan-potongan itu digabung, kita masuk ke integration testing. Di sini pertanyaannya beda. Bukan lagi apakah modul A jalan, tapi apakah modul A bisa ngobrol dengan baik sama modul B. Nah, di sini biasanya banyak masalah ya. Banyak banget. Modul A kirim data format X, modul B maunya format Y. Pas di unit test, masing-masing lolos. Tapi pas digabung, macet. Paham. Unit sudah, integrasi antar unit sudah, berarti sekarang uji sistem secara keseluruhan. Tepat. Itulah sistem testing. Di sini kita anggap sistem itu kotak hitam. Nggak peduli lagi sama kodenya. Kita uji dari ujung ke ujung, seolah-olah kita pengguna. Semua fitur jalan nggak sesuai spek. Di sini juga kita lakukan load testing. Gimana kalau 1.000 orang akses barengan, ambruk nggak sistemnya? Termasuk juga uji keamanan dan pemulihan bencana. Dan setelah semua itu, ada satu tahap lagi yang paling krusial, penentuan, User Acceptance Testing atau UAT. Betul. Ini momennya pengguna akhir. Orang bisnis yang bakal pakai sistem ini tiap hari, turun tangan. Mereka yang akan bilang ya atau tidak. Sistem bisa aja lolos semua tes teknis. Tapi kalau menurut pengguna alurnya ribet, ya proyeknya gagal. Kegagalan di UAT ini pasti dampaknya besar sekali ya. Paling besar, bisa menunda peluncuran dan bikin biaya bengkak. Nah, dalam konteks UAT ada 2 istilah lagi, alpha dan beta testing. Bedanya apa? Keduanya itu bentuk UAT. Alpha testing itu dilakukan di dalam rumah, oleh tim internal kayak analis bisnis, sebelum sistemnya dilempar keluar. Tujuannya buat nemuin sebanyak mungkin bug di lingkungan yang terkontrol. Tunggu sebentar. Kalau ada tim internal buat alpha testing, kenapa nggak langsung aja ke beta testing dengan pengguna sungguhan? Kan masukan dari pengguna nyata yang paling berharga. Karena Anda nggak mau mempermalukan diri sendiri di depan pelanggan. Hahaha, oke, masuk akal. Alpha testing itu jaring pengaman terakhir buat nangkep bug-bug yang paling kelihatan. Baru setelah sistemnya dirasa cukup stabil, kita berani lepas ke sekelompok pengguna eksternal terpilih dalam beta testing. Nah, disinilah kita dapat masukan gimana sistem bekerja di dunia nyata yang kacau. Dengan berbagai jenis perangkat, koneksi internet yang naik turun gitu ya. Betul. Dan ini membawa kita ke jebakan soal yang penting banget buat ujian. Sebagai seorang IS auditor, peran Anda itu mereview proses pengujian. Anda lihat rencana tesnya, buktinya, hasilnya. Tapi, Anda tidak boleh ikut merancang atau membuat kontrol untuk sistem itu. Kenapa nggak boleh? Bukannya itu justru membantu? Karena itu melanggar prinsip independensi auditor. Coba bayangin, Anda yang nyaranin kontrol. Kontrolnya gagal dan bikin rugi besar. Siapa yang tanggung jawab? Wah, batasannya jadi kabur ya. Nah, itu dia. Tugas Anda itu ngasih opini independen terhadap kontrol yang sudah ada. Bukan jadi bagian tim yang bikin kontrolnya. Ini poin fundamental. Oke, paham. Sistemnya udah lolos tes dan dapat lampu hijau. Tapi ini justru bagian paling menegangkan ya. Mendahin bayi ini dari lab ke dunia nyata. Salah langkah sedikit, operasi perusahaan bisa lumpuh. Benar, ini momen go live atau migrasi. Ada 3 strategi utama, masing-masing dengan resiko yang beda. Yang pertama dan paling aman, itu parallel changeover. Kedengerannya ideal banget ya. Tapi di dunia nyata, jalanin 2 sistem sekaligus. Apalagi sistem perbankan. Biayanya pasti gede banget dan operasionalnya mimpi buruk.
Emang ini praktis? Anda nangkap intinya. Ini lebih sering jadi teori di buku teks. Mahal banget karena butuh sumber daya ganda, infrastruktur ganda, staf ganda. Belum lagi tim khusus buat rekonsiliasi tiap hari, mastiin hasil kedua sistem sama. Ini cuma dipakai untuk sistem yang sangat-sangat vital. Oke, jadi alternatif yang lebih realistis. Itu phased changeover. Implementasinya bertahap. Misalnya, modul keuangan dulu, bulan depan modul SDM. Atau cabang Jakarta dulu, baru Surabaya. Jadi risikonya lebih terkendali ya, karena dampaknya terisolasi. Betul, ini pendekatan yang cukup populer. Dan yang terakhir yang paling mendebarkan, EBRAP atau cutover, changeover. Ini strategi lompat tebing. Hari Jumat jam 5 sore, sistem lama mati. Hari Senin jam 9 pagi, sistem baru harus jalan sempurna. Nggak ada jaring pengaman sama sekali? Sama sekali, nggak ada jalan kembali yang mudah. Sangat berisiko, tapi juga yang paling cepat dan murah. Saya bisa bayangin potensi bencananya sih. Tentu, saya pernah audit proyek e-commerce yang pakai cutover pas Jumat sebelum libur panjang. Bencana. Sistemnya lumpuh total, pesanan nggak bisa diproses, tim teknis begadang sepanjang akhir pekan, sementara perusahaan rugi 3 hari pendapatan. Itu pelajaran mahal tentang pentingnya punya fallback plan yang solid. Tugas auditor itu mastiin rencana darurat itu ada dan sudah diuji. Sistem akhirnya jalan, proyek selesai, semua lega, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Justru disinilah banyak proyek gagal dalam jangka panjang, karena mereka melupakan satu langkah terakhir yang krusial, post-implementation review. Apa tujuannya? Bukannya sistemnya sudah terbukti jalan? Jalan secara teknis itu satu hal, tapi review ini nanya pertanyaan yang lebih dalam. Dia kembali lagi ke bisnis case di awal. Apakah ROI yang dijanjikan 20% itu beneran tercapai? Efisiensi naik 30% itu kejadian nggak? Jadi ini evaluasi manfaat bisnisnya ya, bukan evaluasi teknis. Tepat. Ini lingkaran umpan balik supaya organisasi bisa belajar dari proyek-proyek berikutnya. Jadi setelah review itu, barulah proyek benar-benar selesai dan sistem masuk ke mode operasional, jadi business as usual. Betul. Dan disinilah materi dari bab 7 jadi relevan. Sistem sekarang masuk fase operasional dan pemeliharaan. Ada proses job scheduling, ada manajemen aset TI, dan yang paling penting, manajemen patch dan konfigurasi yang terus-menerus untuk nutup celah keamanan. Siklus hidupnya terus berlanjut. Jadi itulah gambaran besarnya. Mulai dari justifikasi bisnis, pilih metode pengembangan, bangun kontrol, uji ketat, pilih strategi migrasi yang bijak, sampai evaluasi keberhasilan. Untuk benar-benar memantapkan pemahaman, jangan lupa langsung praktek. Coba kerjakan soal-soal latihan bab 5, 6, dan 7 di situs Spek Publishing yang ada di materi Anda. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Kita baru aja bahas proses yang sangat terstruktur, formal, untuk bangun sebuah sistem. Tapi kita hidup di dunia di mana ada platform low-code, no-code, di mana orang bisnis bisa bikin aplikasi sendiri. Atau bahkan AI yang bisa nulis kode dalam hitungan detik. Menarik. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran auditor sistem informasi akan bergeser? Apa di masa depan kita akan lebih fokus mengaudit hasilnya daripada prosesnya? Ataukah kita justru harus mengaudit algoritma AI yang membuat kode itu sendiri? Ini bukan lagi pertanyaan buat ujian, tapi pertanyaan yang akan Anda hadapi langsung dalam karir Anda ke depan.